Baiklah teman-teman, selanjutnya kita membahas tentang struktur sosial. Apa sebenarnya struktur sosial yang kita kenal di masyarakat, ya? Yaitu struktur sosial itu adalah pedoman bagi tingkah laku manusia. Ya. Kebanyakan kita kan ketika melakukan sesuatu itu pasti ada pedomannya, ada panduannya. Kalau dalam bahasa sosiologi, antropologi itu struktur sosial. Di dalam konsepsi mengenai struktur sosial terkandung yang namanya relasi sosial yang berlaku sebagai kenyataan. Ada sebuah hubungan dalam kehidupan bermasyarakat, gitu ya. Atau bisa disebut dengan relasi sosial yang konkret, yang meliputi hal seperti apa yang sebutnya role expectation, ya. Rule expectation, yaitu tingkah laku yang diharapkan secara timbal balik, gitu ya. Atau disebutnya ideal patterns, yaitu yang sifatnya relatif konstan dan bersifat menetap. Gitu. Nah, dalam organisasi sosial terdiri atas kata organisasi dan sosial. Ya. Organisasi adalah manusia yang mengerjakan usaha atau pekerjaan yang terlebih dahulu direncanakan. Jadi sederhananya segala sesuatu yang direncanakan itu sebutnya organisasi. Ya. Dan organisasi menghendaki adanya unsur-unsur perwakilan dan pertanggungjawaban. Gitu, ya. Ada keterwakilan dan ada pertanggungjawaban. Konsep organisasi sosial penting untuk memahami apabila terjadi masalah perubahan sosial. Dan organisasi merupakan the systematic ordering of social relation by act of choice and decision. Ya, ketika memilih dan mempertimbangkan dalam hubungan sosial, ini organisasi itu sangat penting. Gitu ya. Nah, Radcliffe Brown mendefinisikan itu struktur sosial itu adalah jaringan yang kompleks dari relasi yang sebenarnya terdapat pada setiap masyarakat. Dan Radcliffe Brown berpendapat bahwa struktur sosial dalam masyarakat berada di belakang aktivitas individu dalam masyarakat. Jadi yang menjadi pedoman itu ya namanya struktur sosial selalu di bawah struktur sosial ketika masyarakat melaksanakan aktivitasnya. Dan Levi-Strauss menyatakan bahwa struktur itu tidak ada hubungannya dengan kenyataan empiris. Nah, ini hal lain ya. Tadi menyebutkan ada kenyataan empiris, tapi berhubungan dengan model yang dibentuk di belakang kenyataan. Jadi ada model struktur itu adalah model dulu dibuat, gitu ya. Kemudian yang konkret mengikuti model tersebut, gitu. Jadi adanya behind the concrete, gitu ya. Nah, itu. Selanjutnya kita dalam teori-teori kemasyarakatan ini ada disebut dengan pranata sosial. Kalau Herzler menyatakan pranata sosial adalah satu konsep yang sangat kompleks, gitu ya, dan berhubungan dengan sikap-sikap, dengan pengaturan hubungan antara manusia tertentu yang tidak dapat dihindarkan, gitu ya. Karena telah terpenuhinya kebutuhan elementer individual, kebutuhan sosial yang wajib, dan tujuan sosial yang penting. Konsep itu berbentuk keharusan. Pranata itu biasanya ya yang mengharuskan sesuatu atau berisi kebiasaan, tradisi, peraturan, norma seperti itu. Secara individual, pranata sosial mengambil bentuk berupa satu kebiasaan yang dikondisikan oleh individu dalam kelompok. Ya. Jadi sesuatu itu dibiasakan, kemudian dilembagakan, nah, gitu ya. Sesuatu yang kebiasaan yang dilembagakan itu pranata sosial, gitu ya. Nah, seperti ya misalkan contoh-contohnya banyak ya,
suatu kebiasaan yang dilembagakan yang menjadi suatu keharusan yang mengikat. Misalkan ketika ada yang meninggal gitu kan, ada tahlilan gitu ya. Nah, itu bentuknya. Semula kebudayaan tersusun dalam pranata sosial yang merupakan respon yang dipromosikan dari segala kebutuhan hidup. Nah, pranata sosial dapat dikatakan sebagai satu adat kebiasaan dalam kehidupan bersama. Gitu. Adat kebiasaan dalam kehidupan bersama yang tentunya ada sanksinya. Gitu. Dan disistemasikan dan dibentuk oleh kewibawahan masyarakat. Paham ya? Dari sudut perkembangannya, ya, pranata sosial timbul pertama dari aktivitas, ya, kemudian menjadi sebuah adat istiadat, kemudian juga menjadi mos, dan terakhir jadilah yang namanya pranata sosial. Ya. Nah, jadi pranata sosial ini ya, ya. Jadi pranata sosial ini yang penting adalah hak milik, ya, seperti hak milik, pewarisan, perkawinan juga, terus religi dalam masalah keagamaan, sistem hukum, sistem kekerabatan, dan edukasi. Gitu ya.